Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cianjur Nyantri. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cianjur Nyantri. Jadi beliau terlebih dahulu, yang pertama di samping kanan saya ada Bapak Sandi Romadona MPD selaku pemerhati pesantren di Kabupaten Cianjur. Beliau merupakan wakil sekretaris dari Forum Pondok Pesantren Kabupaten Cianjur dan banyak sekali ya aktivitas di organisasiannya dan sudah mahal melintang, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya. Dan biar lebih jelasnya nanti mungkin bisa didatangi saja lah di Sowangi gitu ya, di Sowangi. Terus yang kedua, saya sudah ditemani oleh Kang Fawaz ya, sebagai entrepreneurship Santri Cianjur ya, atau ISC. Beliau memiliki platform di bidang kewirausahaan yang hari ini alhamdulillah sudah sukses, dan ini perlu dicontoh oleh santri-santri salafis yang di Kabupaten Cianjur. Kenapa kemudian saya sebutkan beliau sudah sukses? Karena ya bisa didengarkan nanti penjelasannya seperti apa kiat-kiatnya itu untuk santri gitu ya, untuk mampu mengembangkan. Jadi kalau bahasanya itu dunianya dapat, akhiratnya jalan gitu kira-kira ya. Apa kebalik ya? Nah itu ya. Oke, untuk membersihkan waktu saya persilakan kepada Pak Wajib terlebih dahulu untuk menyampaikan fenomena akhir-akhir ini mengenai peradaban santri salafi gitu ya, yang kemudian bisa dikatakan bahwa ada penurunan secara sifat mungkin ya, atau mungkin secara sistem atau secara metode atau dan yang sebagainya lah gitu ya. Nanti bisa dijelaskan secara padat, perinci dan berisi gitu ya, untuk menjadi bekal para santri-santri untuk menjadi entrepreneur santri Cianjur yang lebih baik lagi gitu ya kira-kira. Karena salah satu topangan intinya ya ada di para santri-santri. Tidak akan ada pesantren kalau tidak ada yang isi gitu ya, yang isi santrinya ya. Oleh karena itu saya persilakan kepada Kang Fawaz ya untuk menyampaikan hikmah-hikmah kira-kira seperti itu. Kalau melihat fenomena santri sekarang memang banyak terlihat kalah gitu, terlihat kalah dari segi kematangan. Kadang-kadang orang kan melihat santri keluar pesantren itu bisa apa begitu. Sekarang memang zamannya kan sudah beda. Kalau dulu orang yang memang berilmu itu benar-benar dihargai gitu. Orang-orang keluaran pesantren itu tidak kalau sekarang tidak hanya bisa ngajinya saja, harus bisa juga mengimbangi zamannya. Makanya saya sendiri sekarang bergerak di bidang usaha supaya ya begitu, supaya bisa santri ini mandiri, tidak hanya persoalan ngajinya saja, tapi bagaimana ekonomi santri juga bisa jadi jawaban. Orang yang meragukan santri bisa apa kan gitu nanti ya. Kawin mau nikah sama santri mau di Parabanaon kira-kira gitu ya. Bahasanya begitu ya. Mau dikasih makan apa kalau nikah sama santri? Nah, dari situ saya punya anggapan bahwa hari ini santri harus berbeda dengan dulu. Kalau dulu santri ngaji, tapi sekarang kita santri harus bisa mengimbangi dalam artian masalah ekonominya. Makanya saya bergerak di bidang usaha supaya santri ini hari ini jadi jawaban, tidak hanya bisa ngaji, tidak hanya bisa khutbah saja. Jadi keluaran pesantren itu tidak harus jadi ajengan terus kan gitu ya. Nanti kan kalau banyak jadi ajengan semua jadi persaingan juga kan Pak, repotkannya gitu ya. Iya gitu. Makanya saya
punya poros sendiri begitu. Kayak santri itu ya kalau ngaji untuk pribadinya lah begitu kira-kira. Kalau ya minimal untuk keluarga dan sebagainya. Tapi santri juga bisa dijawaban bahwa santri juga bisa dalam masalah dan gitu. Oke, muncul pertanyaan nih kan, gitu ya. Seperti halnya dari fase ke fase kan gitu ya, kita pernah bahwa Cianjur ini disebut sebagai kota santri kan gitu ya. Nah itu platform ataupun sebuah idea gitu ya yang menjadi slogan gitu bahwa dari sejak kapan sih Cianjur disebut sebagai kota santri? Terus apakah kemudian gara-gara ataupun akibat daripada banyaknya pesantren atau banyaknya santri gitu? Kalau diklasifikasikan mungkin bisa jadi budaya. Nah terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih kemudian membedakan antara, kan suka ada yang apa ya, kalau saya lihat itu kan ada yang berpandangan bahwa seperti gini, maksudnya ada antara pesantren modern dengan pesantren salafi. Kok pesantren yang modern, santri-santri yang di pesantren modern itu lebih sukses ketimbang dari pesantren santri yang pesantren di salafi gitu, maksudnya ada tren seperti itu. Nah, apakah itu seperti apa gitu tanggapan kawan gitu? Mungkin kalau masalah pesantren ya mungkin yang lebih spesifik tahu ya dari ahlinya. Ini forum pondok pesantren nih kan. Nah, Sandi ini dari pondok pesantren, mungkin beliau lebih paham dan lebih tahu. Siap. Bisa juga ini juga. Beliau adalah praktisi juga, punya gagasan langsung sebagai entrepreneur santri muda Cianjur, pengusaha juga. Mudah-mudahan doanya sukses selalu. Amin. Jadi gimana kira-kira Sandi untuk menjawab tantangan-tantangan zaman seperti ini? Muncul pertanyaan gitu masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melihat dinamika atau problematika peran pesantren di Indonesia, khususnya di Cianjur, bisa dikatakan bahwa Cianjur adalah kota santri. Itu memang dari dulu kalau lihat sejarah, ulama Priangan, kumpulan kiai-kiai di Priangan itu berpusat di Cianjur. Yang berpusat di Warung Kondang. Ya, pesantren bukan Jamudi Pak, Gentur. Masa TV Masa TV. Itu alurnya dari sana memang. Dari sana. Itu tercatat di dalam buku Kiai Nusantara. Itu ada bahwa distribusi kiai-kiai di Priangan itu berpusat pada di Cianjur, sudah di Kondang itu dari Gentur. Dari sanalah produk-produk kiai-kiai muncul bersebaran di Jawa Barat, mengisi atau membuat pesantren di daerah masing-masing. Itu pusatnya di Jawa Barat. Nah, itulah mungkin dari sanalah bahwa Cianjur itu dikatakan kota santri. Memang banyak pesantren jebolan kiai-kiainya dari di pesantren di Gentur, Salafi khusus. Apalagi kan pernah jadi slogan Cianjur juga kan gitu. Betul. Cianjur juga kan, Cianjur kota santri. Betul. Karena memang dari sana mungkin sejarah, karena memang itu sudah dibukukan dan diakui, mungkin itu hasil daripada screening atau para pemerhati pesantren khususnya di Cianjur, bahwa Cianjur ini adalah layak dikatakan kota santri karena memang pencetak kiai-kiai itu ada di Cianjur. Banyak pesantren yang didirikan dan kiai-kiainya hasil daripada Cianjur. Itu mungkin kalau dilihat dari kenapa tadi kan dikatakan bahwa kenapa Cianjur menjadi mempunyai slogan Cianjur kota santri lah, gitu. Mungkin dari sana lah banyak pesantren dan kiai-kiainya juga dari Cianjur juga. Dari Banten juga kan banyak kan santri-santri dari Cianjur hasil dari itu. Melihat tantangan dinamika problematika arus modernisasi hari ini, memang banyak tantangan hari ini untuk pesantren, bahwa dulu bisa dikatakan seperti apa ya? tantangan
dulu contoh analogikan ya, dulu bahwa pesantren itu solusi bagi masyarakat yang memang maaf katakan latar belakang kurang mampu. Solusinya ke bawah. Geswejang pengasakalan, sapalaman tenaga biaya, kan rata-rata masyarakat itu seperti itulah, bahwa paradigmanya seperti itu, bahwa untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan kepada anaknya pendidikan formal itu terlalu mahal lah, ada biayanya. Tapi pesantren solusi bagi masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada anaknya adalah ke pesantren. Itu kan biaya murah, atau bahkan pesantren kan gratis, ngaji mah teu mayar, paling mayar udunan listrik atau naon. Kalau dulu kan teu aya udunan listrik ku cempor, asal daek ngaji ku di pesantren, asal daek belajar, naik seperti gitu kan. Itu kan contoh bahwa hari ini pesantren mampu menjawab tantangan era globalisasi. Kenapa? Coba lihat hari ini banyak pesantren-pesantren yang memang mampu mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik lagi untuk bisa dipakai atau dikembangkan di pesantren tersebut untuk memberikan wawasan, keterampilan bagi santrinya. Memang pesantren itu atau santri itu kan hari ini kenapa harus mampu menjawab tantangan zaman? Itu harus punya kemampuan ganda santri pesantren itu. Kenapa? Satu sisi dia harus mampu cakap dalam hal duniawi, di satu sisi lagi dia harus cakap dalam ukhrawinya. Itu kan harus kelebihan yang dimiliki oleh santri. Maka kenapa sekarang pesantren-pesantren yang mampu menjawab atau mengikuti arus globalisasi atau modernisasi ini, santri dipaksa untuk mampu mempunyai kemampuan ganda tersebut. Contoh katakan, kenapa ayeuna pesantren atau sekarang pesantren ini bukan lagi solusi, akan tetapi pesantren menjadi karena lihat hari ini bahwa kan perjalanan dari sejarah peradaban pembangunan, bahwa pesantren itu mau tidak mau menjadi penopang atau mampu mengisi peradaban di Indonesia dalam segi pendidikan, mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia ini dalam rangka membangun peradaban atau mengisi peradaban di Indonesia yang tadi itu kan. Coba lihat hari ini pesantren itu bukan lagi solusi. Kenapa? Karena hari ini pesantren bukan lagi orang-orang yang tidak mampu, tapi masuk ke pesantren itu harus orang-orang yang memang punya uang. Ya kenapa? Dulu kan wasilahnya ada pendidikan modern itu adalah zaman penjajahan. Kenapa? Ada pendidikan modern. Itu kan bangsa penjajah membawa misi pendidikan formal di Indonesia. Yang sekolah pada waktu itu siapa? Kan bangsa-bangsa atau orang-orang priai atau bukan priai atau ningrat, Abangan, ya seolah-olah orang-orang yang punya lah. Itu kan dari dulu kan itu diperuntukkan orang-orang tidak mampu mentong belajar. Maka pesantren jadi solusikan seperti itu. Tapi hari ini bukan seperti itu. Bahwa pendidikan formal itu adalah solusi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk memesantrenkan anak. Betul kan seperti itu, Pak? Iya. Betul kan? Hari ini. Maka sebenarnya kalau pesantren itu lebih mahal sebenarnya. Hari ini kan seperti itu. Hari ini kan seperti itu. Kalau dilihat begitu, kayak sumber-sumber referensi pengajian ataupun sekolah, betul. Sekolah kan buku referensinya. Buku paling mahal berapa sih? Betul. Iya. Nggak sampai jutaan kayaknya. Iya. Bahkan hari ini disediakan pemerintah. Apalagi begitu. Sekolahnya pun yang gratis. Ini kan jadi solusi kan sekarang sekolah pendidikan formal. Tapi hari ini pesantren tidak bisa menjadi artinya pesantren hari ini adalah mampu menjawab atau mengimbangi arus era globalisasi atau modernisasi di dalam dunia pendidikan dan mampu berkontribusi dalam pembangunan peradaban di Indonesia hari ini. Ya, kenapa hari ini bahwa santri harus mampu mentransformasikan kemampuan gandanya itu, satu, dia punya kemampuan dalam hal bidang keilmuan, untuk hal-hal ukhrawinya, dan di satu sisi lagi pesantren yang modern hari ini santrinya dituntut untuk mampu
menjawab tantangan-tantangan zaman di era modernisasi ini. Maka tadi sepakat ini contoh bagi santri-santri muda di Kabupaten Cianjur, khususnya dan umumnya bagi santri-santri di Indonesia, bagaimana santri ini harus mampu menjawab dan mentransformasikan keilmuan gandanya itu dalam rangka membangun peradaban di Indonesia. Itu banyak segmentasinya kan, bukan hanya ekonomi, akan tetapi budaya, sosial, politik, dan yang lain-lainnya. Nah ini Kang Fawzi ini adalah salah satu santri muda Cianjur, dan saya acungkan jempol, dia mampu mentransformasikan keilmuannya. Bukan hanya santri itu bukan hanya menjadi kiai, santri itu bukan hanya jadi pendai, santri itu harus bukan hanya untuk menjadi pengayom masyarakat, akan tetapi santri harus tampil di depan menjadi pemimpin-pemimpin dan mampu membangun peradaban-peradaban baru di Indonesia. Nah mungkin itu yang saya sampaikan untuk prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, terima kasih ya. Kalau saya menanggapi dari penyampaian yang tadi saya tanyakan di awal, memang menarik untuk membincang persoalan problematika dari dinamika pesantren. Karena beliau konsen di organisasi ya yang mengakomodir pesantren di Kabupaten Cianjur, yang diwadahi dalam forum pondok pesantren, mungkin berbasis data juga apa yang disampaikan tadi. Dan itu menjadi sebuah pemahaman untuk kita semua untuk mampu membangkitkan semangat santri-santri yang sedang mondok di pesantren Salafi khususnya gitu, untuk menciptakan harus peradaban baru yang lebih baik lagi. Contohnya misalkan seperti halnya tadi Kang Fawzi menyampaikan bahwa konteks hari ini ya santri harus mampu menyiapkan diri supaya sukses duniawi dan ukhrawi, kira-kira seperti itu ya. Nah, ya tadi saya katakan tadi kan santri itu memang hari ini dituntut untuk mempunyai kemampuan ganda. Iya, betul. Di pesantren-pesantren. Contoh katakan banyak pesantren-pesantren lah yang di Jawa. Kalau di Cianjur kan ada di pesantren Al-Musri dan Salafi terbesar santrinya, yang dia bukan hanya melakukan pendidikan pengajian kitab kuning saja, akan tetapi santri didorong atau dituntut untuk mampu mempunyai atau cakap dalam keterampilan-keterampilan yang lain. Gitu kan contohnya. Ya, intinya hari ini santri harus lebih difokuskan ataupun diarahkan bagaimana dia mampu menjadi orang-orang yang kemudian siap melawan tantangan-tantangan zaman, dengan salah satunya yaitu dalam sektor ekonomi. Meskipun banyak kan ya gitu ya, sektor ekonomi itu bisa diklasifikasikan. Nah, terus yang selanjutnya Kang ya, mungkin ini untuk ke pertanyaannya untuk kedua narasumber ini lah, nanti ditanggapi gitu ya. Yang pertama, bagaimana kemudian secara peradaban kan tadi sudah disampaikan ya gitu. Terus secara dinamika dan problematikanya dari masa ke masa ya tidak lepas dari persoalan terus ataupun cara lah gitu ya. Bagaimana menyampaikan pemahaman keilmuan dari transfer ilmu dari kiai ke santri yang memang dari dulu pesantren Salafi itu dipertahankan gitu. Terus bagaimana kemudian hari ini mampu kalau dalam bahasa Indonesia ini itu mungkin mampu bertahan lah kira-kira ya dalam situasi arus teknologi yang